Darul Ghufran. Alhamdulillah masjid kita ini tambah makmur dan saya lihat jamaahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan ini masjid menjadi masjid paripurna dan menjadi contoh di antara masjid-masjid yang lain, karena indikator kemakmuran masjid itu adalah banyaknya jamaah sholat. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa membawa manfaat, maslahah dan ketaatan pada umumnya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara, akhi yang berbahagia, kami sebagai penyelenggara pelatihan pengurus remaja masjid tingkat Kota Batam menyampaikan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Bapak Haji Sumali dan kawan-kawan di sini yang berkenan menjadi tuan rumah pelatihan pengurus remaja masjid pada tahun ini, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung. Kami sudah niat bertekad terus, ini adalah start kita dan tidak akan berhenti lagi. Biasanya kita ini ada kegiatan setelah itu hilang gitu ya, sudah beberapa kali. Ini akan berlanjut terus. Ini kita akan sampaikan program-program jangka pendek dan jangka panjang nantinya. Dan kami juga terima kasih pada kawan-kawan panitia yang telah bekerja sama dalam rangka untuk mempersiapkan acara pelatihan pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2022. Jadi Masjid Darul Ghufran ini menjadi tempat pertama pelatihan pengurus remaja masjid. Dulu pernah ada di Masjid Nurul Huda, tapi bukan pelatihan pengurus remaja masjid, yaitu TOT dulu ya. Pernah dulu ya TOT di Nurul Huda. Setelah itu nggak ada follow up-nya gitu ya. Jadi ini insya Allah akan berlanjut, dan kami mohon izin pada masjid, harapan kami Masjid Darul Ghufran ini menjadi sentral kegiatan BKPRMI Kota Batam ya. Jadi ada 3 zona nanti, ada zona Sagulong yaitu di sini, jadi pembinaan remaja untuk wilayah Batu Haji, Sagulong, Galang, Bulang di sini. Kemudian daerah Lubuk Baja, mungkin di daerah Masjid Jabal Arafah, itu Bengkong, Batu Ampar di sana. Kemudian Masjid Raya yang sekarang sedang direhab. Jadi di situ nanti daerah Batam Kota, Nongsa, Sungai Beduk di sana. Jadi ada 3 tempat sentral nanti yang akan kita gunakan untuk membina remaja. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, apa sih maksud kegiatan ini? Ini sebenarnya program sudah lama, ya, program sudah lama, pernah juga kita adakan, yaitu bertepatan dengan Ramadan 2021 nggak salah itu pelatihan pengurus, tapi dikemas dengan pesantren Ramadan. Nah, yang sekarang ini khusus kita melatih para pengurus dan calon pengurus. Jadi mana tahu ada masjid yang belum ada kepengurusan remaja masjidnya. Jadi di surat edaran itu pelatihan pengurus / calon pengurus remaja masjid. Jadi sudah kita edarkan ada 5 surat edaran untuk 1 kecamatan kali 12 kecamatan. Berarti ada berapa? 60 ya. Ada 60 surat sudah beredar se-Kota Batam, dibantu oleh Kepala KUA se-Kota Batam. Jadi kita bekerja sama dengan Kepala KUA untuk merekrut peserta ini. Dan terakhir kami dapat informasi dari Pak Kasih, Pak Dirham, Kementerian Agama, katanya sudah beredar surat itu, dan KUA diminta untuk memonitor tentang kepastiannya. Jadi jangan sampai nanti hari H itu ada kecamatan yang nggak terwakili. Jadi tugas berat kami ini sebenarnya, Pak Ketum Sekom, kami
memastikan seluruh kecamatan ada utusannya. Nah, itu 12 kecamatan. Jangan sampai nanti Pak Wali nanya, mana Batu Ampar? Gak ada pesertanya kan? Mana Lubuk Baja? Tak ada pesertanya, malu kita. Mana Nongsa? Tak ada. Jadi harus ada memang. Jadi kami mohon kawan-kawan, ayo bareng-bareng kita berusaha memastikan seluruh kecamatan ada pesertanya. Hanya 5 masjid. Jadi satu masjid itu 2 orang peserta. Jadi ada 10. Ada 10 per kecamatan. Berarti kalau hadir semua 120 orang. Kemudian acara ini dilaksanakan selama 2 hari. Masuk di masjid ini hari Sabtu tanggal 10 Desember sebelum asar. Check-in peserta itu sebelum asar sudah masuk di sini. Kemudian ada panitia yang bertugas untuk registrasi dan mengantar ke asrama. Jadi rencananya Pak Haji, asramanya di atas. Untuk itu mungkin kalau boleh di atas itu ada karpet. Ada tempat tidur di situ. Nah, jadi agar tidak dingin mungkin. Kami sudah tengok di atas itu bagus tempatnya. Kemudian tempat ini sebagai tempat untuk acara seremoni pembukaan. Ya di sini nih rencananya. Dan diizinkan oleh Pak Ketua tadi bisa pakai kursi. Ya tadi kemarin Pak Ketua kan minta pakai kursi biar agak rapi kan. Ya. Jadi menghadap ke sana. Alhamdulillah ini luas ya. Kalau untuk 200 orang bisa ya masuk ya. Ya. 100 ya. Lebih ya. 300 ya. Iya. Luar Jadi biasa. saya waktu masuk. Iya. Jadi alhamdulillah kita punya ruangan seperti ini. Luas Alhamdulillah. ini. Karena begini Pak, kenapa di luar? Karena nanti ada lagu Indonesia Raya dan Mars BKPRMI. Nah, ada lagu-lagunya. Kalau dalam masjid takut tak nyaman kan gitu. Ya, jadi ada musik-musiknya apa kan? Jadi di luar. Kemudian setelah pembukaan langsung diisi materi oleh Bu Riyama Manurung sebagai kepala bagian Kesbang. Itu peran pemuda terhadap pembangunan Kota Batam sampai maghrib nanti ada jadwal kegiatan sampai besok hari Minggu. Jadi penutupannya hari Minggu ba'da zuhur. Jadi ditutup dengan makan siang dan seremoni penutupan. Kemudian untuk teras di sini yang untuk pembukaan ini perlu adanya sound system ya. Nah, mungkin kalau misalnya masjid ada sound system wireless yang mungkin pas untuk suara bisa ini ada Pak ya kira-kira ya? Ada ya? Ya alhamdulillah ada. Jadi nggak usah pinjam pertama hari kita. Iya. Nah, ada podium Pak ya, podium mungkin. Nah, kemudian untuk lantai 2 itu rencananya untuk tempat tidur dan tempat belajar Pak. Nah, jadi belajarnya di atas. Ya, itu kita perlu ada bangku seperti ini. Kalau seandainya 100 orang berarti 100 bangku. Nah, ini mungkin perlu kita pikirkan. Kalau berapa yang kita punya di sini, sisanya mungkin pinjam ke masjid-masjid lain. Nanti kita merek ya, mana gitu. ya ada TPQ mana bisa pinjam. Nah, ini mungkin Bisa lah, TPQ banyak biasanya. Jadi Pak Rudi ya dan kawan-kawan mengkoordinir. Bisa membantu mengkoordinir pengadaan bangku. Kita lihat aja lah nanti. Di sini ada berapa kira-kira ya? cek sampai itu yang gede ya bisa buat foto. Iya. Bisa ada 2 orang. Iya. Jadi sini ada TPQ nih, ada TPQ Tababul Jannah, ada Al Barokah yang dekat-dekat aja. Nah, jadi nanti harus ada dari kita ngecek. Langsung kasih merek aja dari TPQ ini gitu kan, jadi biar nggak hilang. Tugas kita ngecek.
apa ini bangku ini. Ya. Kemudian sound system mungkin yang ada di sini bawa ke atas. Ya. Kemudian tempat makan Pak, tempat makan kalau boleh rencananya Di sana. ya, ya di situ tempat makan. Agak gede mejanya ada 25 di sana. Itu dua orang. Satu orang. Oh, satu Ya, orang. agak gede tapi agak di punya tapisnya Pak Yazid itu ada juga. Oh iya iya Itu, iya. nah, Iya. Tapi belum tahu kuantiti berapa. Nanti minta tolong Pak ya. Boleh boleh. Nah, berapa nanti sisanya biar kami yang cari di luar. Gampang. Iya, iya. Jadi biar enak gitu duduknya. Selamat datang. Jauh-jauh Oh. dari Tiban. Pak Ketum jatuh. Pak Zeni Holis sebagai Ketua Umum DPD PKMI Kota Batam. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Gundap ya. Gundap ya. Udah jadi pimpinan pondok sekarang. Barokah, barokah. Kemudian Ba'da subuh ada kuliah subuh Pak ya biasanya. Kalau minggu Ya, tiap hari Ahad. Ahad ya. Jadi jadwal kita itu ada kuliah subuh yang akan diisi oleh Bapak Zulkifli Aka, Pak Tengku Suri Aka. Kalau memang ada orangnya, kalau boleh di cancel tukar gitu aja. Sampai Skip dulu. ini kami beritahu dulu kan, ya diberitahukan dulu karena beliau memang pendiri BKMRMI sejak tahun berapa tuh. Minggu depan jadwalnya Pak Herianto, Ustaz Herianto. Ya, mohon nanti konfirmasi. Ya, jadi nanti minggu ini itu yang isi Pak Tengku. Terus ada salam dari Pak Tengku Zulkifli, sampaikan Pak Zaini Zulkifli Aka minta jemput subuh ke sini beliau isi kuliah subuh hari Minggu. Sampaikan Pak Zaini bisa nggak katanya gitu. Saya ngisi juga ya. Ya? Subuh Ahad besok. Iya. Saya ngisi kuliah subuh juga. Oh, nanti saya beritahu pakai mobil mana. Bisa nggak mobil kita jemput? Tidak tahu rumahnya. Ya, bisa lah ya. Kasih tahu aja rumahnya di mana. Di situ ada simpang Ahad besok saya ada jadwal sekarang pengen ke sana. Villa Paradis, Oh, situ. Alam Lestari. Oh, Paradis. Alam Lestari. Ya. Jadi bilang bisa jemput. Karena naik mobil. Sebelah masjidnya. Mbak. Nanti kita jemput. Kita lihat besok. Soalnya anak saya mau datang ke Batam. Besok Ahad. Ahad. Ya, Kami Ahad. tuh kajian sini. Jadi beliau minta jemput karena nggak bisa naik mobil. Anaknya nggak ada yang bisa ngantar. Oke ya, jadi bisa Pak ya disampaikan yang bertugas waktu itu diberitahu Pak Zul. Oh, juga. Nggak ada. Pak Haji yang Pak Yanto. Kemudian, alhamdulillah untuk konsumsi dibantu orang tua kita Pak Haji Sumali itu makan malam dan makan siang. Kalau untuk sarapan, insya Allah dari ibu-ibu majelis taklim, jadi semua berperan lah. Alhamdulillah. Kemudian kami mohon dari masjid, kami minta bantu aqua gelas Pak Bahril. Nah, jadi siapkan air putih aja. Kalau mungkin ada, nggak apa-apa. Misalnya memang ada Jus, ya, kopi, boleh. Kopi. Ya. Kopi mati biasa Ya. kopi. Jadi untuk minum kopi wajib itu. kami mohon support dari masjid lah. Ya, pokoknya air yang sampai putus ini airnya. Mungkin itu sementara ya rencana kita ke depannya. Mungkin sedikit ada tambahan dari Pak Ketum sebelum ada tanggapan dari tuan rumah nanti Pak Haji Sumali. Pada Pak Ketum dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ketua Bulang ini Pak Sudur. Ya, jauh dari Bulang beliau. Iya. Pak Subur, bosku. DGS ingat? DGS catering.
Bapak biasanya sotong gitu kan? Iya. Ya, insya Allah besok juga gua ikan terima. Bilis, apa namanya? Bulis apa? Bilis. Nah, tuki bilis di Bulang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Somali sebagai Ketua DKM Darul Ghufran serta jemaah dan pengurus di Masjid Darul Ghufran, kemudian ikhwan semuanya, ketua-ketua DPK ini yang hadir, dari Ibu Wajah hadir, ketua Ibu Wajah, kemudian ketua Sagulung Kiai kita, kemudian ketua Bulang, kemudian ada ketua Batu Haji ya, sekaligus sekretaris umum beserta jajarannya. Di sini juga hadir wakil ketua 1 Ustadz Salman, beliau tuan rumah juga di sini, ketua PMP Sagulung ya. Ini harus dikerahkan masa. Kemudian direktur daerah LDPSDM Ustadz Arif beserta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Sebenarnya saya mohon maaf, tadi saya liko dulu Pak, jadi maka masih pakai liko ini. Jadi kita ya masih liko aja lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan Allah sehat dan kesempatan sehingga kita bermuajah kembali di rumah Allah ini dalam rangka menyusun kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan nantinya pada hari Sabtu dan Ahad. Selawat berkah dan salam kita sampaikan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang telah kita sampaikan insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya. Insyaallah ya, acara pada hari Sabtu nanti akan kita laksanakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Somali dan seluruh jajaran pengurus DKM Darul Ghufran yang telah memberikan fasilitas kepada kami. Insyaallah nanti baik itu tempat dan segala halnya yang dibutuhkan dalam kegiatan nantinya. Semoga kerjasama ini berjalan baik ya. Insyaallah akan ada follow up-nya untuk kedepannya dan untuk anak-anak kita nanti, remaja masjid khususnya yang akan kita bina pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih kepada kawan-kawan akhi sebagai panitia yang telah bertumpus lumus ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti program ini, jadi tidak sampai sini saja, nanti sampai ada follow up-nya. Itu nanti langsung di koordinir langsung dari LPPSDM ya, Ustadz Arif selaku Dirda, yang beliau nanti akan menindaklanjuti dari kegiatan ini. Kita dari masjid ke masjid, insya Allah acara kita Ramadan juga kita selalu mengadakan pesantren Ramadan dari masjid ke masjid, karena pada kodratnya kita ini adalah remaja masjid. Jadi masjid ke masjid saja, ya. Jadi silaturahmi dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Dan itu juga tidak terlepas dari para pengurus, terutama ketua-ketua DPK menindaklanjuti dari kegiatan-kegiatan kita yang akan datang. Kita support apapun menjadi amanah yang diberikan oleh ketua umum DPP kita maupun DPW kita, kiranya ini menjadi tanggung jawab kita, dan selaku pengurus BKPRMI kiranya dapat langsung turun ke masyarakat dan adik-adik kita yang di remaja masjid nanti dalam pembinaannya.
Saya pikir itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan panitia yang telah menyediakan ini. Nanti kita akan adakan kembali evaluasi ya setelah nanti acara selesai. Insya Allah akan kita adakan evaluasi dan pembubaran panitia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua Umum. Selanjutnya kami mohon kata sambutan dari tuan rumah Bapak Haji Sumandi SE. Kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran kepengurusan di KPRMI baik dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan dan seluruh Ustadz yang hadir pada malam ini. Ada Pak Ustadz Salman, saudara saya yang sudah lama nggak jumpa, malam ini alhamdulillah diperjumpakan. Sama juga dengan Pak Ustadz Stiono, saya pikir sudah pindah ke Amerika, nggak pernah ingat ke daerah Perumnas nih. Dan semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus untuk abah kita Abah Oji, Pak Arif. Tentu bersyukur kita pada malam hari ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melayangkan tangan kita bersama-sama menuju ke Masjid Darul Gufron. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang akan dibicarakan malam ini Allah akan ridhoi, Allah berkahi untuk Amin ya Allah. Ya. acara di hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Bapak sekalian, mungkin saya mewakili pengurus Masjid Darul Gufron tentunya menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya kami sudah undang semua pengurus, mungkin karena ada kesibukan dan ada yang merasa istilahnya kurang bisa melibatkan di acara BKPRMI karena mungkin di pemikiran kawan-kawan yang pengurus itu ada, wah itu kan urusan anak-anak remaja masjid gitu kan. Tapi syukur alhamdulillah ada Ustadz Bahrin, insya Allah beliau sudah berkecimpung lama untuk remaja masjid Darul Gufron. Tentu yang keduanya Pak Arif dan Bapak semuanya, kami sebagai pengurus Masjid Darul Gufron mengucapkan terima kasih karena sudah memilih Masjid Darul Gufron ini sebagai kegiatan awal ya Pak Arif ya, jadi kegiatan awal yang insya Allah ini tingkat Kota Batam. Tentu saya pribadi dan sebagai pengurus sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena setidak-tidaknya dengan tambahan kegiatan yang ada di masjid kita, di Masjid Darul Gufron, tentu masyarakat juga akan lebih tahu. Mungkin yang dari jauh-jauh tadinya belum tahu Masjid Darul Gufron, nanti akhirnya tahu dengan Masjid Darul Gufron. Selanjutnya mungkin Pak Arif untuk masalah sesuatu atau hal-hal yang perlu kami supportkan untuk kegiatan di Sabtu Minggu nanti, insya Allah semampu kami akan kami support, akan kami siapkan, dan tentunya ini tidak akan lepas dari komunikasi. Malam ini hadir mewakili pengurus yang ada Pak Bahrin, itu ada Pak Dan, Pak Arif sendiri sudah kenal baik, ada Abi kita. Mudah-mudahan nanti, karena saya mau ini izin terus terang saja, karena di kegiatan Sabtu Minggu pas kebetulan saya harus di Bogor, ponakan saya menikah Ustaz. Jadi saya nggak bisa ikut bersama-sama, tapi tidak ada, insya Allah tidak akan ada kendala. Semuanya sudah
biasa kami untuk saling mengisi siapapun pengurus yang nggak di tempat ataupun keterlibatan kami, walaupun malam ini baru kita yang hadir, insya Allah yang lainnya sudah mendukung untuk acara. Kalau untuk demi kebaikan apapun, siap untuk dilibatkan. Apapun jenisnya, pengajiannya, yang penting insya Allah menuju sebuah kebaikan selalu kita siap untuk mensupportnya, paling tidak dari tempatnya atau dari hal-hal yang memang bisa kami sampaikan untuk mendukung kegiatan acara. Mudah-mudahan bisa sukses berhasil. Amin ya Allah. Karena harapan kita para pengurus BKPRMI ini tentu menjadi tantangan karena selalu terngiang dimanapun disampaikan bahwa menjadi tanggung jawab besar kita urusan pemuda dan remaja, apalagi ini urusan remaja masjid. Saya perlu juga istilahnya memberikan permohonan juga Pak Arif, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang diagendakan, karena untuk menghadapi zaman, menghadapi tantangan juga, paling tidak kalau kekuatan remaja masjid ini memang benar-benar bisa kita wujudkan sesuai dengan harapan, tentu menjadi sebuah kebanggaan, bukan sebuah kesombongan, tapi sebuah kebanggaan bahwa setiap masjid itu bisa menampilkan remaja-remaja yang sangat-sangat bermanfaat untuk di masyarakat di lingkungannya. Setiap masjid kalau sudah ada remaja masjidnya, dia bisa bermanfaat, memberikan manfaat untuk lingkungannya, insya Allah keberadaan masjid dimanapun akan lebih baik lagi. Mungkin itu aja Pak Arif. Insya Allah nanti Abi tolong nanti siap komunikasi Pak Dan, Pak Bahrin, dan mungkin akan saya pesankan juga yang lain-lain untuk bisa bersama-sama, bukan membantu tapi memang bersama-sama untuk ikut dalam kegiatan yang akan diadakan di hari Sabtu dan Minggu nanti. Apa-apa yang kurang nanti Pandan atau Pak Bahrin dan Abi boleh sampaikan ke saya langsung atau ke pengurus yang lain. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, insya Allah tempat kita sudah di sini juga. Kalau masalah untuk Pak pakai kursi monggo saja karena bukan di dalam kan, karena untuk demi rapihnya barisan atau lebih nampaknya kekompakan itu memang harus pakai tempat duduk ya. Kalau kita bikin lesehan kadang-kadang ada yang mepet di tembok mana, suruh berbaris lurus agak susah, apalagi ada beberapa agenda acara yang memang harus diperlukan untuk tampil di dalam Pak Arif ya. Insya Allah saya mewakili kawan-kawan pengurus kalau untuk acara seremonial pembukaan monggo. Nanti kalau masalah untuk bermalam di lantai 2 ya Pak Bahrin Abi, nanti tentu hari besok, mulai besok silahkan, karena karpet kami yang ada di gudang ini sudah lama disimpan Pak. Nanti takutnya berdebu. Kalau memang ada remaja-remaja masjid yang bisa mintakan tenaganya biar dikeluarkan, perlunya berapa banyak biar dibersihkan, karena ini kan untuk tidur kan, untuk alas tidur. Jadi takutnya nanti sudah lama ada berdebu lah. Kalau waktu penyimpanan sih memang insya Allah sudah kita vakum sebelum kita simpan, tapi karena lama nggak dipakai, karpet yang biasanya dipakai untuk sholat itu kita simpan. Itu terus masalah sound system boleh nanti ada Pak Barin, ada Abi, ada Pak Dan yang memegang itu memang Pak Yanto, Pak Arif sudah kenal juga. Masalah lain-lain ada seksi konsumsi kita, Abi nanti bisa siapkan kopi terkhusus untuk abah kita, ini sudah wajib kalau kopi ini, nggak mungkin enggak kan? Iya, mau kopi yang pahit atau yang manis itu terserah lah nanti. Ada kok, ada kompornya. Siap. Di sini di ruangan muadzin kita, di rumah muadzin juga ada, boleh digunakan silakan. Kami terbuka, ya paling tidak kita sama-sama jagalah, sama-sama jaga masjid kita ini, mudah-mudahan juga akan selalu bisa memberikan kontribusi di
masyarakat terkhusus masyarakat Sagulung umumnya di Kota Batam. Oh ya, kalau peserta itu pria semua atau ada wanita? Pria semua, alhamdulillah. Kalau ada yang putrinya mungkin agak menjadi pemikiran kira-kira mau diinapkan di mana kan gitu. Ya kalau pria semua nggak ada masalah, dicampurkan satu aja kan di atas semua. Kalau berapa Pak perkiraan anaknya? 100. Bapak udah lihat ke atas cukup nggak kira-kira? Atau ya kalau anak-anak muda ini silahkan berserakan di mana-mana. bebas. Seperti kami Pak Ketua, kami ini setiap malam minggu di minggu pertama di sini ada mampit juga, tapi mampitnya orang-orang tua. Silakan, ada yang mau tidur di sini, ada yang mau di belakang sana atau di shelter sana, silakan. Iya, karena kita mulai jam 10. Acara yang membina itu adalah Pak Ustadz Asep Robani. Baru minggu kemarin berarti, karena minggu pertama kan malam minggu. Ya pesertanya memang membludak kira-kira 10-20 orang lah, karena yang tua-tua sih, bukan anak remaja. Tapi kita memang memberikan kesempatan mabitnya untuk orang-orang yang sudah berumur, karena secara logika kita mungkin yang berumur ini kan bakalan dipanggil dulu, tapi belum tentu kan gitu Pak ya. Kita kan nomornya cuma cabut, bukan nomor urut ya. Jadi tapi paling tidak biar lebih mengingatkan lah, kalau kita ini sudah umur sudah mendekati perhitungan menurut logika kita kan gitu. Mungkin itu aja Pak, nanti silakan kalau ada yang perlu disampaikan lagi atau ya Pak Arif nanti komunikasi lah kalau ada hal-hal yang ini sampaikan ke saya. Kalau masalah konsumsi nanti diatur, ada pandan juga. Nanti yang dari rumah pandan minta tolong Pak dikontrol, karena kan saya sama Ibu kan nggak di tempat. Ya mungkin itu aja Pak Arif, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan saya sampaikan. Tentu saya ya harus mengakui diri memang banyak kelemahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari, sejak tahun 2010 kami bersama beliau mengadakan mabit remaja masjid di daerah Sagulung. Jadi sejak lama sudah bekerja sama beliau. Nah, mudah-mudahan ini kerjasama yang berlanjut. Ya ini sekarang sudah di Kota Batam nih ya. Kemudian kami mohon langsung saja dari Sagulung. Dari Sagulung kira-kira untuk peserta gimana nih? Mohon laporannya. 10 ya? Iya. Nah, jadi mungkin Sagulung Batu Haji itu antisipasi kalau ada dari kecamatan lain yang nggak ada peserta, kita tutup dari Sagulung ya kan? Seperti biasa Batu Haji. Jadi tentunya Masjid Darul Ghufran itu seluruh remaja yang SMA bisa ikut Pak. Memang kan satu masjid 2 orang kan, untuk Darul Ghufran mungkin semuanya ikut aja. Ya tuan rumah kan. Jadi Sagulung nanti Pak Ustadz Nazar Kasim langsung memonitor masjid-masjid yang kemarin sudah ada Masjid Nurul Huda kita kasih, kemudian Al-Quba Pak Bedawi yang ngantar, nanti saya monitor nanti. Kemudian dari Bulang Pak Subur, gimana Bulang? Surat ini sampai ya, surat edaran ya, tahu ya? Iya. Itu kita sampaikan ke Pak Kua kemarin, surat edaran itu. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Kua, bisa. Ya, pakai Pak Kua. Cuman apa masjid mana ya yang diutus gitu aja. Nah, memang kemarin kita kerjasama dengan Pak Kua, karena biar Pak Kua itu juga ikut berperan dia dalam pembinaan remaja ini. Nanti kedepannya ini kita sinergi terus dengan Pak Kua. Dari mana Pak? Ibu Baja, gimana Ibu Baja? Pesertanya? Ibu Baja sudah saya sebarkan sih ke 5 masjid, cuman yang udah terkonfirmasi itu ada 8 peserta. 8 masjid? 8 peserta. Oh 8 peserta ya? Oh iya. Yang satu masjid kan 2 peserta. Berarti kurang 1 masjid lagi? Iya. Nah, terima kasih Ibu Baja. Mana Ustaz, yang dari kecamatan nih ada?
Sagulung udah aman. Betul Haji gimana Betul Haji? Insyaallah selamat. Selamat. Aman ya? Aman. Ya. Dari 10 malah panitianya lupa. Ya. Oke. Batam kota katanya sudah oke setelah Tapi OTW ya? punya OTW ke sini. katanya sih oke karena diamanahkan oleh ketua Batam kota Siapa? Ali. Pak Ali ya. Sungai Bedok? Sungai Bedok belum terkonfirmasi. Ya. Sudah itu Batu Ampar. Sungai Bedok itu Pak Dahlawi nanti telepon aja. Lubra. Karena Lubra sudah oke pesertanya tapi nggak bisa hadir hari ini karena izinkan tadi ada Iya. begini. Jadi kalau bisa hari Jumat itu sudah final itu. Peserta itu sudah jelas. Nah ini enggak apa kan? Oke, untuk peserta nanti di handle Pak Rudi sebagai sekum sampai hari Jumat kita pastikan jumlah peserta. Usahakan seluruh kecamatan itu ada yang mewakili, termasuk belakang Padang. Jadi belakang Padang itu Pak Kuala nanti, ya Pak ya, Pak Nazri ya, nah Pak Ketum lah itu. Nanti telepon Pak Kua Pak belakang Padang memastikan dari sana. Seandainya nih kendala transport misalnya kan, nah kita cari cara lah gimana kan, mana tahu transportnya mungkin. Oh iya dari masjid betul. Oke. Itu mungkin sekilas tentang persiapan pelatihan pengurus remaja masjid sambil berjalan. Jadi sebagaimana agenda rapat kita malam hari ini yang terakhir adalah menyampaikan program LPPD-SDM. Jadi LPPD-SDM itu singkatan dari apa? Ada D-nya, dakwah. Nah, jadi singkatan dari Lembaga Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Dakwah Sumber Daya Manusia. SDM-nya itu sumber daya manusia. BKPMI itu ada logo-logo Pak, ada logo SDM, logo LPKS, KS itu keluarga Sakinah, ada LPTKA itu ngurusi TPQ, TKA, TQA. Terus ada LPP Koperasi, ada Brigade Masjid, ada LBH, nah, Bantuan hukum. Badan Hukum. Jadi lengkap PKPMI ini. Cuma yang akan kita gerakkan dulu adalah LPPD SDM, ya kan? Jadi program yang pertama adalah penetapan sekretariat dan pemasangan papan nama sekretariat DPD, DP Kecamatan dan DP Kelurahan. Nah, jadi kami dari LSDM itu akan memastikan seluruh DPK itu punya papan nama, punya sekretariat. Nah, nanti kita akan ada pemberitahuan resmi. Setelah itu kami akan turun. Kita akan beritahu contoh papan namanya seperti apa. Ya, jadi harus ada sekretariat. Batu Haji di mana, Segulung di mana sekretariatnya. Kemudian memastikan adanya SK dan memastikan kesolidan pengurus DP Kecamatan dan DP Kelurahan. Ya, ini kan ada kecamatan yang belum clear ini ya. Kita akan. Nah, selamat datang Pak Herul. Pak Herul ini juga pengurus PKPMI Bulang, ya. Ya. Kemudian yang ketiga mengadakan pelatihan pengurus remaja masjid se-Kota Batam. Nah, jadi ini angkatan pertama lah, anggap sekarang 5 masjid setiap kecamatan. Di Batam ada berapa masjid, Pak? 1000. Nah, 1000 masjid. Kita baru angkatan pertama ini insya Allah baru 60 masjid, ya. 60 masjid. Mudah-mudahan ya. Kita akan pastikan 60 masjid ini punya kepengurusan remaja masjid, punya sekretariat, punya papan nama, punya kegiatan remaja masjid. 60 masjid ini. Jadi nanti 5 masjid ini menjadi contoh untuk masjid-masjid di sekitarnya di kecamatan tersebut. Jadi nanti akan kita lanjutkan di kecamatan yang lain.
Kemudian yang kelima, turba, turun ke bawah kita. Jadi selama ini kan kita nggak pernah turun nih, ya kan? Artinya kita akan datangi kecamatan-kecamatan, yang kita datangi adalah pengurus kecamatan. Nanti pengurus kecamatan akan mengantar kita ke Kelurahan 5 masjid yang sudah kita bina ini. 5 masjid. Setelah itu kita adakan pelatihan di sana. Jadi Januari 2023 itu langsung turba kita. Mungkin Januari itu Sagulung dulu. Sagulung ini harus kita pastikan dulu kepengurusan remaja masjidnya. Misalnya ini Darul Ghufran nih, mana pengurus remaja masjidnya? Ada SK-nya enggak? Pernah dilantik enggak? Ada struktur organisasi enggak? Ada kantornya enggak? Ada papan namanya enggak? Nah, gitu. Kita akan bina mereka. Nah, gitu. Nanti terus masjid-masjid yang lain. Segulung ada berapa masjid? Ya, nanti kita akan Januari insya Allah itu. 128 ya? Ya. Kemudian yang keenam mengadakan mabid, malam bina iman takwa di masjid kelurahan secara serentak Sokata Batam. Masjid kelurahan. Kelurahan di Batam ada berapa nih? 64. Berarti ada 64 masjid. Itu mengadakan mabid. Ya. Nah, ini memang berat, Pak. Berat ini. Bukan ringan ini. Hanya teorinya saja yang sepertinya ringan ini. Tapi prakteknya memang berat. Tapi kita harus mulai ini. Harus bergerak kita. Apalagi kita sudah punya mobil. Mana-mana sudah nyaman kan? Udah aman itu. Kemudian mengadakan pemilihan remaja masjid berprestasi tingkat kecamatan. Itu di bulan Mei 2023. Jadi pemilihan remaja masjid Islam, remaja masjid berprestasi itu adalah lomba-lomba. Ada festival tartil, ada lomba pidato, ada lomba kerja cermat, ada lomba baca sholawat misalnya. Kemudian ada futsal juga. Kemudian mengadakan pemilihan remaja masjid berprestasi tingkat Kota Batam pada bulan Juni 2023. Kemudian ada bakti sosial di masjid. Jadi nanti remaja masjid yang kita bina itu ada program bersih-bersih masjid. Nah, itu ini sudah dimulai oleh Pak Rudi, keliling-keliling masjid. Nah, nanti remaja masjid yang kita bina itu juga ada program di kecamatan masing-masing ya. Setiap hari Minggu dia turun ke satu masjid, bawa sikat, bawa sapu, punya bersih-bersih masjid. Nah, gitu. Nanti itu ada programnya itu nanti. Kemudian mengadakan pelatihan bela negara dan apel besar brigade masjid. Satu masjid mengutus 2 brigade. Berarti ada 1000 masjid kira-kira. Ya, 1000 masjid itu berarti ada 2000 brigade itu ikut apel akbar di Engku Putri. Nah, kita akan mengadakan pelatihan bela negara yang langsung akan diasuh atau dibina oleh Kodim. Karena kita ada kerjasama itu dari tingkat pusat kerjasama dengan Kodim. Nah, ini insya Allah pada bulan Agustus 2023 rencananya. Ya. Nah, jadi ini kerja berat kita. Bagaimana setiap masjid itu punya brigade dia. Nah, itu Pak, brigadenya itu logonya ada pedang 2 itu Pak. Nah, nanti ada seragamnya juga, ada latihannya juga. Kemudian ada pelatihan kewirausahaan. Itu bulan Maret, Juni dan September rencananya. Jadi kita kerjasama dengan Nurul Islam untuk kewirausahaan ini. Kemudian pemberian penghargaan atau reward bagi pengurus remaja masjid yang aktif. Nah, itu nanti kita cari sponsor, nggak tahu bagaimana caranya ini. Nah, kita cari CSR. Nah, pokoknya BKPMI ini itu milik semua golongan, milik semua partai. Nah, jadi tak boleh, oh ini milik partai A, partai B. Jadi semua partai harus mendukung, kan? Jadi nanti
ada satu saat nanti penghargaan bagi remaja masjid berprestasi, penghargaan pengurus remaja masjid berprestasi. Nah, itu sampai umroh itu kita kalah dengan Tanjung Balai Karimun. Zaman Pak Nurdin jadi bupati, saya ke sana itu. Jadi kata ketua BKPMI-nya, Pak, saya baru pulang umroh. Saya dapat hadiah dari Pak Nurdin karena kami termasuk pengurus BKPMI teraktif di tiap kecamatan itu kan diadu itu. Itu langsung umroh. Kemudian TPQ yang berprestasi itu langsung bantuan langsung 10 juta. Nah, gitu. Jadi Luar kita biasa. akan sampai ke sana itu. Jadi indikator keaktifan remaja masjid itu adalah aktif ikut mabit dan aktif sholat berjamaah. Jadi nanti ada absen sholat jamaah di Masjid Nurul Ghufran nih. Nah, remaja masjidnya itu punya absensi dia. Maghrib, Isya, subuh. Nah, 3 sholat saja. Dia di absen sholatnya. Nah, disitulah nanti bisa kita lihat itu. Siapa yang paling aktif, nanti ada apresiasinya gitu. Nah, selama ini Pak, kita ini kan Maghrib, Isya, subuh itu, coba tengoklah berapa remaja yang datang ke masjid kan? Gak bisa dihitung Pak, karena nggak ada yang mau dihitung, ya kan? Coba adakan survei coba, ya kan? Setelah anak-anak itu munakosa sudah dapat apa itu Ijazah. itu, udah selesai mereka tuh nggak datang ke masjid lagi. Coba tengok masjid kita, Nurul Ghufran misalnya nih, kita tengoklah mana yang remaja itu, yang usia SMA itu, ya kan? Nggak bisa kita hitung. Jadi karena memang tak ada yang datang, maka ini tugas kami bagaimana remaja itu kembali lagi ke masjid. Nah, itu. Dengan berbagai cara. Jadi mohon doanya Pak Haji. Alhamdulillah saya semangat dengan kawan-kawan ini cukup kompak. Kita bersama lagi, ayo bagaimana remaja kita kembali lagi ke masjid, gitu kan? Kemudian yang terakhir kita akan mengadakan TUT, Training of Trainer, yang akan kita hadirkan Dirnas FSDM Pusat, kita hadirkan nanti untuk TUT ini. Dulu pernah kita adakan zaman Pak Riki Solihin. Nah, nanti kita adakan lagi TUT, kita hadirkan dari Dirnas. Nah, tapi sebenarnya Wadirnas itu istilahnya Pak Ketum kita ini dipromosikan dari Wadirnas, ya. Jadi tak sulit lah nanti mengundang Dirnas itu. Itu mungkin sekilas program LPPD SDM BKPMI Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haji tadi, Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Tanpa ridho Allah maka kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik, ya. Mungkin ada tambahan kawan-kawan, langsung aja Pak. Ada usul-usul dari Ustaz Setiono, Ustaz Nasar, Ustaz ini, Ustaz Herul, mana? Ada mau disampaikan? Ustaz Nasar, ada masukan? Cukup ya? Ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya muliakan, langsung saja pokok permasalahan tentang kegiatan mabit di KPRI FPP DSDM Kota Batam, dan ini merupakan pionir atau yang pertama dilaksanakan, walaupun ada kegiatan-kegiatan yang terdahulu pernah dilaksanakan tentang keremajaan, yakni kegiatan pesantren Ramadan. Tentunya dari jeda disampaikan tentang program-program dan juga terutama khususnya pelaksanaan kegiatan atau mabit yang kami laksanakan Sabtu dan Minggu ini, tentu persiapannya harus lebih matang lagi, karena itu pun menjadi
acuan ke depannya. Bagaimana akan lebih baik ke depannya, dan insya Allah perjalanan sudah kontinu. Dan kalau usulan saya pribadi, hal ini diagendakan tahunan untuk kegiatan jalan-jalan, dan diusahakan bergilir per kecamatan, jadi biar bisa merasakan jauh dekatnya dari perjuangannya. Jadi kalau semuanya dilakukan, kasihan yang jauh, yang maju apa atau yang lain-lainnya, dan juga biar kita bisa silaturahim di antara sesama remaja masjid Sekota Batam, karena ketika ada suatu acara otomatis kawan-kawan remaja masjid dari manapun akan mengetahui dan tempatnya seperti ini di Sagulur, misalnya ke Batam Kota masjid apa, mungkin cuma kenal nama atau bahkan bisa jadi remaja-remaja kita tidak tahu nama masjid tersebut, bahkan bisa jadi belum pernah ke sana. Jadi terbantu dengan kegiatan ini bisa saling memahami lokasi dan juga bisa menambah wawasan dakwah, karena kita berharap remaja ini menjadi generasi yang akan melanjutkan kita walaupun dianggap remaja, tapi remaja-remaja yang lebih kita utamakan tentunya yang masih dalam usia muda, yang masih betul-betul menampakkan kaki di dakwah, dan itu akan menjadi ujung tombak kita ke depannya. Itu yang kita harap. Jadi tambahan ada silaturahminya juga, ada pengenalan wilayahnya juga, karena kita berharap dakwah itu ada pametan-pametan dakwah ke depannya seperti apa. Lain lokasi pasti lain tempat, lain lokasi pasti lain cara, dan lain audien pasti lain juga caranya seperti apa. Dan juga dengan berpindah-pindahnya di masjid ke masjid, otomatis setiap wilayah, terutama remaja masjidnya di wilayah tersebut, tantangannya akan berbeda. Walaupun jelas GKPRM itu tidak bermanhaj tertentu, tidak ke NU, tidak Muhammadiyah ataupun yang lain-lainnya, tapi kita kepengen remaja ini betul-betul punya giroh dakwah ke depannya. Tentunya tiap lingkungan akan mengalami hal yang berbeda. Jadi dengan adanya pindah satu tempat ke tempat yang lain, pengalaman dan pemahaman, mungkin juga kebingungan yang akan dihadapi remaja kita bisa diselesaikan dengan adanya senior-senior yang hadir saat itu. Terus pemateri sesuai dengan yang akan diagendakan untuk kegiatan mabit ini seperti apa, mungkin sudah disampaikan oleh Dirja tadi, maaf saya terlambat, untuk rutinisasinya dan kegiatan-kegiatan runtutannya seperti apa dan pemateri seperti apa. Terutama kita berharap di samping remaja kita memahami keagamaan, yang terpenting masalah manajemen dakwah dan juga manajemen keorganisasian. Karena kalau kita lihat namanya masih remaja, ada yang paham namun karena belum berpengalaman terobos dia. Baru diajar sedikit sudah tahu tapi belum paham, akhirnya menerobos. Ini terjadi di remaja masjid saya sendiri terjadi. Jadi perlu pemahaman lah untuk remaja ke depannya biar tidak balapan sama pengurus. Remaja masjid balapan sama pengurus ini. Maksudnya tidak koordinasi dan tidak terkoordinir, liar jadinya. Bikin apa-apa ke arah pengurus saya kan di bawah PKPRI katanya. Jadi badan yang mengesahkan ada pengurus, tapi karena di bawah PKPRI apa katanya? Kami di bawah PKPRI itu bukan di bawah pengurus. Ini kan luar biasa, masya Allah. Jadi overdosis jadinya. Ini perlu pemahaman bagaimana namanya masjid. Jadi Sekota Batam mereka sadar bahwa adanya namanya masjid kembalinya ke masjid dan untuk memakmurkan masjid, terutama masjid setempat. Itu harapan kita. Jadi masalah manajemen dakwahnya dan manajemen organisasinya seperti apa, itu dikedepankan juga. Dan harapan kita mudah-mudahan acara ini sukses dan menjadi pionir dan menjadi tonggak sejarah dan juga pengalaman bagi remaja-remaja kita. Untuk saat ini mungkin masih dilaksanakan per masjid cuma 5 masjid, dan sudah alhamdulillah sudah ada beberapa peserta
yang sudah insya Allah mudah-mudahan dipastikan dan Allah izinkan. Kadang-kadang sebutkan 10 tiba-tiba sakit, sebutkan 10 tiba-tiba ada yang halangan dan segala macamnya. Kita doakan mudah-mudahan sudah terdaftar tersebut tidak ada suatu halangan apa-apa sehingga bisa mengikuti kegiatan ini, dan tentunya setiap kegiatan tidak ada yang batil, pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Dan insya Allah dari masjid Pak Ustadz tadi, Pak Sekda, nanti ada di masjid saya kirimkan namanya. Kalaupun lebih bantu aja saya dulu, kan harus membackup. Lebih gak apa-apa, untuk makan bawa sendiri. Tapi aman, ada Pak semua. Ada beliau, saya tenang aja di sini. Itu saja yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Setiono. Beliau termasuk jajaran LPDSDM. Jadi di LPDSDM ini kita ada tim instruktur, namanya tim instruktur. Memang kita titik beratnya kepada Al-Quran. Bagaimana kita mendekatkan remaja dengan Al-Quran. Kemudian kalau yang lain-lain kita sudah ada silabus, ada fikih, ibadah praktis, ada akidah, akhlak, itu ada silabusnya. Jadi nanti siapapun narasumbernya itu punya pedoman dia. Jadi ada acuannya. Jadi kita akan melibatkan seluruh penyuluh Kementerian Agama yang PNS dan non PNS se-Kota Batam. Jadi kita akan minta tolong Pak Dirham, Kasih bin Mas Islam, kemudian seluruh kuah-kuah untuk menggerakkan para penyuluh ikut membina para remaja. Nah, jadi seperti itu. Kemarin dengan Pak Zulumar kami sudah sampaikan baik secara lisan dan tertulis. Akan ada surat tertulis ya dari Pak Dirham kepada Pak Kasih kepada seluruh kuah untuk memperhatikan, memonitor rekrutmen peserta pelatihan pengurus remaja masjid pada minggu ini ya, pada periode ini. Jadi kita akan selalu sinergi dengan Kementerian Agama. Karena memang kalau nggak ada acuan nanti takut kemana-mana nanti. Kemudian ada ciri khas nanti bagi PRMI ini, ciri khasnya itu adalah mabit. Jadi anak-anak remaja ini harus nginap dia, harus nginap di masjid, harus ada itikaf, harus ada qiyamul lail, harus ada muhasabah. Itulah, itu ciri khas itu. Ciri khas pembinaan kita itu tidak hanya duduk dengar ceramah gitu aja, tapi dia harus mengalami bagaimana rasanya muhasabah, bagaimana rasanya bermunajah. Kemudian bagaimana dia datang ke masjid harus iktikaf, harus salat tahiyatul masjid. Nah, jadi seperti itu. Ya mirip-mirip jamaah tabligh lah, kira-kira begitu ya. Nah, memang seperti itu. Jadi biar terkondisikan dia dengan kegiatan amaliyah masjid. Gitu. Mungkin itu saja Pak ya, cukup ya, cukup Pak. Ya, dari Pak Malen. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Satu, saya bertanya dua sedikit. Yang pertama, untuk kita mengeruk anak remaja itu persyaratannya apakah mereka bawa pena atau bawa buku? Kan kita belum tahu. Karena dalam para pelatihan nanti kan tentunya ada yang tulis segala macam. Apakah ada persyaratan itu? Yang kedua, apakah ada sebentuk surat resmi dari acara ini? Kalau Bang ini ada, kita minta untuk kita bagikan nanti ke remaja kita. Itu Pak yang saya pertanyakan. Kemudian kita pernah juga mengadakan mabit sebelum datangnya wabah kemarin, kita aktif di sini. Mabit itu kita laksanakan tiap malam minggu. Alhamdulillah remaja kita waktu itu sekitar lebih kurang
90-an apa Masya gitu. Allah. Jadi kita memang ada berita acara untuk orang tuanya bahwa mengizinkan untuk nginap. Kemudian juga yang diceritakan Pak Arif tadi, kita laksanakan selabusnya ada sama kita lengkap selabusnya. Kemudian dari Depak waktu itu saya minta ada sama kita. Alhamdulillah juga untuk makannya beliau support kita waktu itu karena wabah kemarin datang maka kami terhentilah. Jadi alhamdulillah untuk mabit itu memang saran beliau juga ke saya dan kita lakukan waktu itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan mabit untuk kaum tua. Beliau juga alhamdulillah berjalan sudah keempat atau ketiga. Alhamdulillah pada minggu bulan pertama. Sama. Jadi alhamdulillah kami mungkin terima kasih banyak kepada Pak Arif dan rekan-rekan yang menceritakan tentang pemuda wajib masjid untuk Kota Batam ini. 1 jam. Insya Allah kami siap 1 membantu jam. dan bergabung seutuhnya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Kami sudah menyampaikan surat edaran di grup peserta. Kami titip ke sana kemarin. Terima kasih masukan Pak Bahren. Jadi kita akan sinergi. Jadi insya Allah Pak kita akan rutinkan kembali di masjid ini. Ya paling tidak untuk wilayah Sagulung, Batu Haji. Ya Pak Rudi ya, kita buat aja dulu di sini. Nanti dari itu pelan-pelan di Batu Haji di masjid mana kita akan buat. Batu Haji banyak. Sebelum ditutup mungkin yang perlu dipersiapkan untuk menjelang acara nanti sampai akhir, yang pertama itu absen. Mohon nanti untuk sekum atau sekretaris panitia lah. Pertama absennya, kemudian yang kedua rekap nama itu sudah masuk minimal hari ya. Tolong disusul ke setiap kecamatan, kalaupun memang nanti dikoordinir oleh DPK, tolong ditelepon DPK-nya supaya bisa dikirimkan nama-nama dari peserta tersebut. Minimal nama saja dulu, kalau untuk biodata nanti ketika mereka registrasi. Jadi kita tahu kekuatan yang hadir, karena insya Allah kita akan siapkan baju, ya, baju kaos itu nanti untuk peserta, karena akan disablon. Jadi hari Jumat itu kita sudah tahu, sebenarnya hari Kamis ya, hari Kamis sudah tahu itu kekuatan berapa jumlah peserta, agar bajunya itu nanti nggak tersablon banyak. Jadi target kita memang peserta itu 120. Baju itu nanti kita kasih 150, tapi 150 itu nanti akan kita bagi untuk panitia, untuk peserta, dan nanti akan kita kasih untuk brigade. Jadi brigade itu sekitar ada 10 ya, ada 10 nanti dipakai oleh brigade, dan nanti akan kita serahkan juga kepada tim pemelihara masjid. Nanti akan kita sampaikan dan kita berikan atau kita sampaikan ke floor ketika pembukaan nanti, dan kita berikan baju pemelihara masjid. Jadi supaya tahu kekuatan peserta itu berapa sebenarnya gitu. Terkait dengan kemudian yang undangan saya pikir perlu juga dimatangkan kembali. Undangan ini dari setiap lembaga, karena biar bagaimanapun berkaitan tentang tempat ya, karena tempat kita kan nanti di sini mungkin ini kapasitasnya bisa masuk 300 ya, tapi kita gunakan kursi Pak, pakai kursi ya, pakai kursi, dan insya Allah mungkin Pak Wali hadir kalau tidak ada halangan. Kadang-kadang beliau ini mendadak, dia udah di jalan pun tiba-tiba ajudan ngasih tahu Pak Wali ada kegiatan mendadak. Nah,
Ini tergantung nanti siapa yang hadir juga itu. Jadi nanti kalau ada ajudan yang menyampaikan atau yang apa, ya bilang aja yang hadir itu orang-orang Pak Wali semua. Ya. Jadi Peace.